Bab 072. Saya harus kerja, kata Naya dari ujung lorong yang menuju divisinya. Meski Samar Raihan tetap dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Naya kepadanya, lalu tanpa basa-basi lagi ia melewati Johan yang tengah menunggunya untuk masuk ke dalam ruangan kerjanya diiringi oleh sapaan Tania padanya. "Papa ngapain aja kemarin?" bertanya seraya menduduki kursi empuknya. "Seperti biasa, beliau ingin Anda menaruh saham di perusahaannya dan..." Johan tak melanjutkan perkataannya, ia membiarkannya menggantung karena ia sangat yakin atasan di depannya itu pasti sudah paham apapun kata yang tak ia lanjutkan. "Kurang kerjaan tuh orang, nyuruh taruh saham di perusahaannya terus nikahin anak tirinya, abis itu semua harta benda yang saya punya akan beralih menjadi miliknya," tutur Raihan dengan tajam. Benar dugaan Johan, Raihan memang sudah bisa menebak apapun yang akan dilakukan Dani tanpa harus dijelaskan lagi. "Begitulah papa Anda Pak," sahut Johan enteng seraya mendudukkan badannya di sofa. "Mantan majikan bapak moyang kamu itu," berkata sinis dengan tatapan jengkelnya. Johan mendesah tak menyahut meski hatinya tak bisa mengelak lagi, membenarkan apa yang Raihan katakan. Ketemu Naya nggak dia? Ingin tahu apakah sang papa bertemu dengan Naya, sebab sangat tak mungkin Dani tidak mengetahui perihal hubungan dirinya dengan karyawan di perusahaannya, karena jilat tak tahu tidak mungkin si tua bangka itu datang ke kantornya jika tujuannya bukanlah mencari tahu siapa wanita yang tengah dekat dengan anaknya kini. Dia sempat bertanya dan memaksa untuk bertemu, tapi saya menghalanginya dengan cerdik, membanggakan dirinya di depan sang atasan. "Bagus, tapi sayang tidak ada bonus yang akan saya berikan," kata Raihan enteng seolah Johan sedang meminta bonus kepadanya. Johan tersenyum saja tanpa menanggapi apapun lagi perkataan tak jelas yang keluar dari mulut Raihan. "Kayaknya mesti ambil langkah serius," gumam Raihan seorang diri mengabaikan tatapan Johan yang tidak mengerti dengan gumaman-gumaman dari mulutnya. Rama tengah menghubungi seseorang di dalam ruangan kerjanya. Sama-sama ia menyebutkan nama Olive, entah apa yang tengah mereka perbincangkan namun satu yang pasti wanita bernama Olive itu terus menanyakan tentang Raihan Erlangga, sosok lelaki yang dulu ia tinggalkan. "Jangan cari masalah lagi, aku sudah terlalu banyak menerima imbas dari perbuatan kamu dulu," ketus Rama kesal merasa wanita yang menjadi sahabatnya itu sungguh tidak pernah memikirkan dirinya sebagai seorang teman karena Olive membuat ia harus berurusan dengan Raihan yang dulu juga pernah menjadi temannya yang cukup akrab, namun karena Olive lah Raihan kini begitu marah padanya. Akan tetapi meskipun marah Raihan tetap profesional, ia tidak menyangkut pautkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Terbukti Raihan tidak memecat atau mendepaknya secara tak hormat dari perusahaan miliknya. Permintaan terakhir dari Olive membuat suara Rama mengeras. "Ngaco, nggak usah macam-macam kamu." Sesudah itu Rama lantas mematikan teleponnya dan membanting dengan kasar ke atas meja seraya meremas kepala dengan kedua tangan dengan frustasi. Ia tak habis pikir dengan apa yang ada di kepala Olive sekarang ini, wanita itu dengan gampangnya mengatakan akan kembali lagi suatu saat nanti ke hadapan Raihan setelah semua perbuatannya yang ia lakukan terhadap lelaki itu. Sungguh Rama tak tahu harus berbuat apa lagi sekarang sedangkan pikirannya sudah dipenuhi oleh Namnaya yang sudah berbulan-bulan terus menghindar bahkan seperti menganggap dirinya tak ada padahal jelas-jelas mereka tengah bertatap mata walaupun hanya dari kejauhan. Tapi wanita cantik itu langsung mengalihkan pandangannya. Otaknya sungguh kalut, ia sungguh tak suka dijauhi oleh Naya, apalagi wanita itu juga tak pernah mau membalas pesan juga menjawab telepon darinya, ditambah ia sering menyaksikan kedekatan Raihan dan Naya malah semakin intim menandakan hubungan mereka memang tidaklah biasa, bahkan lebih luar biasa. Rasanya ia tak pernah melihat Raihan dekat wanita lain setelah ditinggalkan oleh Olive. Bahkan saat ada wanita yang mencoba mendekat lelaki itu dengan terangnya menolak serta mengacuhkan membuat harga diri sang wanita merasa tak berharga di hadapannya.
Roman membuka pintu ruangan Raihan dengan kasar, bahkan saat menutup pun ia melakukannya dengan lebih kencang lagi hingga sepasang mata yang tengah duduk di sofa langsung melotot padanya. "Tania kemana?" tanya Roman pada Raihan yang terlihat enggan menjawab pertanyaan yang ia lontarkan. "Woi, gue tanya dijawablah, jangan pakai larak lirik ke sana sini," kesal Roman lantas menduduki kursi kerja milik Raihan. Raihan terus saja mengacuhkan pertanyaannya seolah hanyalah hembusan angin yang menyentuh telinganya. Tentu saja kelakuan Raihan membuat Roman geram dan kembali mengoceh serta mengeluarkan sumpah serapah terhadap sosok pria yang kini berpura-pura sibuk dengan berbagai kertas di tangannya. Padahal saat dirinya masuk tadi temannya itu terlihat tengah santai dengan secangkir kopi di tangan, ya meskipun tetap ada lembaran map yang berisi berkas di meja. Tapi Roman tetap merasa Raihan sedang berakting sibuk agar tidak meladeni dirinya. Kelakuan Raihan sungguh membuatnya kesal sampai membentur ubun-ubunnya. Roman lantas melempar sebuah pisau yang ada di meja. Entah bekas apa pisau itu hingga ada di meja kerja Raihan. Roman tak peduli, yang jelas sekarang ia tak senang Raihan menganggap dirinya bagai sebuah patung bergerak. Lelaki dengan potongan rambut hampir sebahu itu melempar pisau ke arah Raihan. Raihan yang sadar lantas gerak cepat menghindari pisau yang tengah menuju ke arahnya. Dia bisa mati dengan membawa wajah tampannya itu jika tak segera menghindar karena pisau yang dilempar oleh Roman tepat menancap di sandaran sofa hitamnya. Tubuh Raihan masih miring seraya menatap pisau yang terlihat tajam menancap di dekat tubuhnya. Dengan perasaan dongkol ia mencabutnya lalu menatap Roman dengan nyalang seperti hewan buas yang tengah kerasukan. Mata Raihan berkilat nyala dengan emosi menggelegar, "Lu mau bikin gue mati hidup-hidup?" Terus menatap Roman yang malah nyengir mendengar pernyataannya yang menyimpang. "Ngapain lu nyengir-nyengir kayak kuda?" sengitnya emosi. "Omongan lu nggak jelas, gua matiin lu ya lagi hidup lah. Gimana ceritanya gua matiin elu pas elu udah mati?" Masih tertawa tak jelas bahkan suaranya memenuhi seisi ruangan. "Lu nggak jelas. Mau jadi kriminal lu?" omel Raihan. "Lu kan ahlinya ngeles, masa kayak gitu aja marah," kata Roman. "Ya kan malaikat belum tentu mihak gue terus," sungut Raihan. "Hehe, iya juga ya, siapa tahu aja malaikat hari ini lagi kesel sama lu," ucap Roman seraya tertawa. Raihan merengut mendengar pernyataan Roman seraya menaruh pisau yang tadi hampir saja mencabut nyawanya. "Lagian ngapain lu taruh pisau di sini? Udah bosen hidup kah?" cibir Roman lalu pindah ke sofa di depan Raihan. Dengan gaya tengilnya lelaki itu menaikkan kedua kaki ke atas meja. "Bekas Johan itu, turunin gak tuh kaki?" melihat sinis ke arah kaki sang teman yang sedang menggoyang tak jelas. Roman mencibir lalu dengan malas menurunkan kaki dengan gerakan cepat. "Ngapain kesini? Mau ngajak baku hantam gua?" menyahut santai. "Sekali tonjok juga pingsan lu," kata Raihan terlihat meremehkan sang teman. "Oh mau coba?" menantang dengan raut wajah ngeselin seraya menggulung ke mejanya sampai siku. Raihan dengan santai membuka jasnya, kebetulan dirinya pun sedang ingin memukul orang guna melampiaskan kesalnya yang terpendam selama beberapa hari ini. Roman senang tantangannya diladeni oleh Raihan. Ia pun tak sabar ingin sekali tangannya menyentuh wajah Raihan yang selama ini begitu dibanggakan. Mereka sudah berdiri berhadapan dengan kaki yang sudah membentuk kuda-kuda dan siap untuk menyerang. Namun baru saja mereka akan saling menyerang, pintu ruangan terbuka tiba-tiba dari luar dan satu wajah muncul dengan raut kebingungan tak mengerti pertunjukan apa yang tengah dilakukan oleh kedua orang pria di depan matanya. Raihan dan Roman melihat ke arah Johan yang sedang berdiri kaku di depan pintu yang belum ditutup. "Kalian ngapain?" tanyanya. "Ngelawak," sahut Roman yang kesal karena sudah pasti acara hantam-menghantamnya dengan Raihan akan berlalu begitu saja tanpa ada yang membekas di wajah masing-masing. Johan mengernyit lalu melangkah menuju sofa bahkan dengan santainya dan tanpa perasaan bersalah karena sudah mengganggu kegiatan dua pria dewasa itu. Ia lewat di tengah-tengahnya padahal kedua pasang mata memandangnya dengan rasa kesal.
Raihan tanpa kata lantas mengambil jas dan kembali memakainya, begitupun Roman ia gegas merapikan kemeja dan kembali duduk dengan sejuta rasa dongkol yang tak tersalurkan. Lu ngapain pisau ditaruh di meja? Tanya Roman pada Johan dengan hanya menunjuk pisau di meja dengan ekor matanya. Johan terlihat bingung karena ia tak merasa itu perbuatannya lalu dengan yakin membantah. Lo itu kan bekas teman Anda Pak, ucapnya dengan enteng seraya melirik Raihan. Lah kenapa jadi saya? Raihan tak terima dengan pernyataan Johan. Emang bekas bapak kan, masih kekeh dengan ucapannya. Dan saling menuduh tentang siapa yang meletakkan pisau di atas meja terus berlangsung membuat mata Roman pusing karena terus melirik antara Raihan dan Johan yang terus-menerus bicara tanpa menjeda sedikitpun. Roman lantas menggebrak meja hingga membuat Raihan dan Johan berhenti bicara. Berisik lu berdua, sentaknya kesal. Itu kan tadi bekas bapak buka paket, bapak sendiri yang minta sama Tania, ucap Johan mencoba mengingatkan Raihan. Masa, Raihan masih tak mau mengalah meski dalam hatinya ia memang baru ingat dirinya sendirilah yang sudah meletakkan pisau yang sejak tadi diributkan oleh Roman. Roman dan Johan kompak memutar kedua bola mata dan menarik napas kesal dengan temannya yang masih muda namun sudah sebegitu pikunnya hingga tak mengingat apa yang sudah ia lakukan. Pagi hari saat kegiatan kantor tengah berlangsung Naya dikagetkan dengan sebuah tepukan di punggungnya refleks ia langsung menoleh guna melihat tangan siapa yang tadi membuatnya terkaget hingga hampir saja menjatuhkan pulpen yang berada di tangannya. Dipanggil pacar, wajah Tania terlihat di bola mata Naya tengah senyum menggoda. Naya mencubit gemas pinggang Tania hingga wanita itu meringis beriringan dengan tawanya. Cepat, dipanggil sama bos tuh, ulangnya ketika melihat ketua divisi Naya menatap ke arah mereka berdua. Ngapain? Tanya Naya seraya berdiri lalu mengiringi langkah Tania yang berjalan lebih dulu sedikit tergesa karena ia baru ingat Raihan juga memintanya untuk menghubungi klien untuk mengatur jadwal rapat. Tania mengedikkan bahu karena ia memang tidak tahu ada perlu apa bosnya itu hingga meminta Naya datang ke ruangannya. Temuin aja dulu, mau kasih hadiah kali, guraunya sambil duduk di kursi kerjanya mulai sibuk menghubungi klien seperti permintaan Raihan. Naya mengetuk lebih dulu sebelum masuk ke dalam ruangan bahkan ia terlihat merapikan pakaiannya yang nampak sedikit kusut. Bapak panggil saya, tanyanya ketika tubuhnya baru masuk sebagian. Tutup pintu lalu segera duduk, ujar Raihan ketika melihat hanya sebagian tubuh wanitanya yang nampak dari balik pintu. Naya mengikuti perkataan Raihan. Wanita itu menutup pintu dengan perlahan bahkan suaranya pun tak terdengar begitu hati-hatinya ia memperlakukan si pintu seolah benda itu bisa merasakan sakit jika sampai ia memperlakukannya dengan kasar. Bapak perlu apa? Kata Naya ketika dirinya sudah ada di depan meja kerja lelaki yang menjadi kekasihnya kini. Saya meminta kamu duduk, bukan berdiri di situ. Terlihat kesal dengan mata yang tajam karena Naya bukan duduk di sofa tapi malah berdiri di depan mejanya. Emang mau ngapain sih? Sudah mulai kesal hingga kini tak ada kata formal lagi yang keluar dari mulutnya, tetapi kata-kata yang terdengar merajuk pada pasangannya. Cek, Raihan mendecak seraya bergerak dan menarik Naya agar duduk seperti yang tadi diperintahkan olehnya. Naya menyeret kakinya terlihat sekali sebenarnya ia enggan untuk berlama-lama di dalam ruangan Raihan karena ia memikirkan pekerjaannya yang sedang menumpuk menunggu dirinya untuk diselesaikan. Raihan menekan bahu Naya agar duduk sedangkan dirinya kembali duduk di kursi kerjanya menatap Naya yang terlihat malas meladeninya. Aku mau kerja Ray, kata Naya mulai cemas dengan pekerjaan yang akan terbengkalai dan nantinya ia akan kena tegur oleh ketua timnya jika sampai telat menyelesaikan apa yang sudah ditugaskan untuknya. Nggak usah kerja, menjawab ketus seraya melirik tajam wanita yang duduk tak bisa diam karena berulang kali merubah posisi duduknya lalu matanya terus melihat ke arah pintu seperti sedang mencari kesempatan untuk kabur dari dalam ruangan. Tanpa memberi kesempatan Naya untuk lolos, lelaki berjas itu bergegas bangun lantas mengunci pintu dan mencabut lalu menyimpannya di atas lemari berkas yang lumayan tinggi.
Melihat itu membuat Naya bingung lalu memicingkan mata curiga apa yang akan dilakukan Raihan terhadap dirinya, karena dengan sengaja mengunci pintu dan menyimpan kunci di tempat yang cukup tinggi hingga Naya yang bertubuh kecil pastinya tidak bisa untuk mengambilnya. Kamu mau ngapain? Bertanya panik namun menuntut jawaban pada lelaki yang malah melenggang santai menuju kursinya dan kembali mendaratkan tubuh bagian bawah dengan tenang. Lalu melanjutkan kegiatan yang tadi terjeda karena harus mengamankan pintu serta kuncinya. Bukan menjawab Raihan malah seakan tak menghiraukan pertanyaan wanita yang wajahnya kini sudah mengeluarkan butiran keringat dingin yang makin banyak memenuhi dahi dan pori-pori kulitnya yang lain. Saya harus kembali bekerja Pak, berusaha untuk tenang seraya tangannya terus saling meremas satu sama lain. Mendengar alasan yang dilontarkan Naya, Raihan lantas menghentikan apa yang tengah ia kerjakan lantas mengangkat gagang telepon dan berbicara dengan seseorang. Anak buah kamu saya pinjam, ucapnya lantang lalu segera meletakkan gagang telepon ke tempatnya semula seraya menatap Naya. Selesai? Mau alasan apa lagi sekarang? Sambungnya seakan tahu Naya tengah mencari alasan agar bisa pergi dari hadapannya. Naya menggeleng lemah, menyerah untuk kali ini meski ia masih tidak tahu apa yang dimau oleh lelaki di depannya sekarang dengan mengurung dirinya, sedangkan si lelaki malah asyik dengan pekerjaannya sendiri. Naya tak tahu harus melakukan apa di ruangan Raihan. Merasa bosan akhirnya ia mengeluarkan ponselnya dari dalam kantong celana bahan warna abu tua yang ia gunakan. Wanita itu kini fokus melihat ponsel dan sesekali tertawa membuat mata Raihan melihat curiga. Namun ketika Naya berhenti tertawa lelaki itu kembali fokus melakukan pekerjaannya. Tetapi lagi-lagi ia mengangkat kepalanya saat suara tawa Naya kembali terdengar bahkan wanita itu tertawa cukup lama hingga membuat ia curiga dan perlahan beranjak dari kursinya dan berjalan hati-hati bahkan mencoba untuk tak mengeluarkan suara saat melangkahkan kaki mendekati Naya yang duduk di sofa. Lelaki itu begitu penasaran kenapa Naya tertawa bahagia dengan hanya melihat ponsel. Ia tak tahu bahwa banyak sekali hiburan yang bisa didapat dari benda persegi yang sering ia gunakan. Hiburan yang bukan hanya sekedar permainan cacing yang membuat Roman kadang emosi ketika Raihan membuang waktu untuk permainan yang menurutnya lebih pantas dimainkan oleh anak kecil bukan lelaki dewasa bahkan seorang pemilik perusahaan ternama sepertinya. Ya meskipun lumayan wajar karena Raihan pun butuh hiburan, tapi bukan berarti harus dengan hiburan macam pawang cacing seperti itu yang harus memberi makan cacing hingga berukuran jumbo. Sungguh membuat Roman berdecakan jika Raihan sudah kehilangan waktu di hari libur hanya karena sang cacing peliharaannya. Raihan membungkuk di belakang Naya tanpa disadari wanita itu, lalu matanya memicing memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Naya dengan ponselnya. Begitu penasarannya Raihan hingga tak sadar kepalanya makin dekat dengan Naya dan hembusan napasnya menyentuh leher wanita itu, hingga sang wanita sadar dan tersentak kaget saat wajahnya hampir saja beradu dengan wajah lelaki di belakangnya. Gugup itu yang dirasakan oleh Naya kepalanya bergerak menjauh sedang Raihan masih stay pada posisinya, bahkan dengan wajah tenang tanpa ekspresi ia bertanya, lagi lihat apa? Seraya mengangkat dagunya ke arah ponsel Naya yang masih di genggaman wanitanya. Nggak ngapa-ngapain, sahut Naya lalu tangannya bergerak untuk menyimpan kembali ponsel ke dalam saku celananya. Berharap aku percaya dengan jawaban kamu. Menegakkan tubuh lalu bergerak ke tepi sofa dan duduk di sandaran tangan sofa yang diduduki oleh Naya, lalu tangannya menadah meminta ponsel yang sudah masuk ke saku Naya. Naya menggeleng menolak memberikan ponsel miliknya pada Raihan sekalipun lelaki itu adalah kekasihnya. Oh perlu aku yang ambil sendiri. Menatap tajam dengan gaya duduk bagai seorang raja penguasa bumi. Aku nggak suka HP aku dilihat-lihat sama orang lain, tolak Naya. Kamu juga pasti nggak akan suka kalau HP kamu diminta sama orang terus dikepoin semuanya, sambung Naya. Kata siapa? Menatap dingin wanita yang tengah mendongak melihat ke arahnya. Kata aku tadi. Kata kamu kan. Bukan kata aku,
lalu bergerak membuka laci dan mengambil ponsel yang ia simpan di sana dan kembali ke tempatnya semula seraya menyerahkan ponselnya pada Naya. Naya menatap bingung ponsel yang kini ada di tangannya. Aku nggak masalah ponsel aku, kamu lihat-lihat. Begitu percaya dirinya Raihan menyerahkan ponselnya pada Naya. Sini HP kamu, kembali meminta bahkan kini ia begitu tak sabar. Bapak mau apa? Menahan tangan Raihan yang sudah berada di atas saku celana yang berada di pahanya. Ngambil HP kamu lah, menjawab tak peduli tatapan panik yang Naya tunjukkan. Jangan Pak, kata Naya gugup. Emangnya kamu diapain? Kata-katanya udah kayak anak SMP mau diapain aja, cibir Raihan. Sama pacar sendiri masih ajak aku, gerutu Raihan lalu menjauhkan tangannya.